Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi di Hex Investigation, di mana aku akan membuka email-email yang sudah kalian kirimkan yang isinya adalah video-video atau foto-foto penampakan, dan akan kita bahas di sini. Kira-kira itu penampakan yang memang benar-benar penampakan atau penampakan yang penampakan. Tapi sebelum itu, aku akan sedikit jelaskan dulu ada 3 rules di sini. Oke, dan kita harus mensepakati rules tersebut agar keberlangsungan konten ini kedepannya jadi semakin menyenangkan, ya, semakin kondusif gitu loh. Nggak kayak video yang kemarin-kemarin, nggak tahu kenapa ada yang marah-marah di kolom komentar karena nggak terima gitu kayaknya. Gara-gara mungkin dia kira aku ngomongin YouTuber atau content creator yang emang dia suka gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak kayak gitu ya. Sebenarnya aku lebih ke membahas tentang penampakan yang ada di kontennya. Ya tapi ya udahlah ya. Di sini rules yang pertama itu adalah di konten ini aku akan lebih mengedepankan logika terlebih dahulu. Jadi aku gimana pun caranya akan mencoba skeptis dan mencoba untuk mencari penjelasan yang lebih logis ketimbang harus langsung percaya kalau itu adalah penampakan. Lalu yang kedua, apapun yang aku katakan di sini itu semuanya bentuknya opini. Oke? Ya, namanya juga opini, bebas aku mau ngomong apa, dan kalian pun juga punya kebebasan untuk beropini di kolom komentar. Jadi nggak usah terlalu dibawa perasaan. Kalau misalnya nggak setuju, langsung aja tulis ya kenapa nggak setuju, opininya apa di kolom komentar. Oke? Terus yang ketiga, yang paling penting adalah attitude ya. Komen boleh, beropini boleh, menyanggah boleh, nggak setuju boleh, tapi tolong bahasanya dijaga. Nah itu tadi adalah 3 rules yang harus kita sepakati di konten ini, biar tetap kondusif ke depannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai nih buat buka email, ada satu hal lagi yang pengen aku omongin ke kalian. Dan ini cukup serius, cukup penting juga. Yaitu adalah mengenai konten explore di Hex. Entah itu outside room, entah itu silent room. Di sini aku akan announce ke kalian kalau konten-konten tersebut tidak akan dibuat lagi. Jadi aku stop bikin konten explore, apapun itu. Sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa aku harus menghentikan konten-konten tersebut, ya. Tapi di sini aku akan memberikan alasan yang menurutku paling utama. Alasan yang pertama itu adalah karena aku sudah berkeluarga. Jadi aku udah punya istri, aku udah punya anak. Kalau dulu kan, ya aku masih bujang, jadi aku pulang jam berapapun, tidur jam berapapun, bangun jam berapapun masih oke lah. Tapi kalau sekarang aku udah punya istri, aku punya anak, aku punya tanggung jawab, aku harus punya waktu untuk mereka. Dengan pola hidup membuat konten yang setiap malam harus keluar itu sama sekali tidak cocok buat kepala rumah tangga kayak aku. Jadi itu alasan terbesar sih sebenarnya sih kenapa aku harus menghentikan konten ini. Dan sebenarnya kan sebelumnya aku udah pernah nyoba ya buat tetap bikin gitu dan semuanya berantakan cuy. Peranku tidak berjalan dengan baik di rumah, kontennya pun akhirnya juga akan sulit untuk bisa bertahan konsisten gitu loh. Nah itu tadi adalah alasan pertama dan alasan paling utama. Ya sebenarnya ada alasan-alasan lain, cuman di sini aku nggak akan bahas karena pasti akan terlalu panjang dan kayaknya nggak terlalu penting juga alasan yang lain. Karena satu alasan itu aja itu udah cukup banget buat aku ngambil keputusan ini. So, mulai sekarang Hex tidak akan membuat konten-konten explore lagi. Tolong dimaklumi, tolong dipahami. Waktu sudah berlalu, aku sudah berubah, kalian juga sudah bertumbuh, kalian sudah berkembang, ya kan? Jadi cukup untuk konten-konten explore semacam itu. Kita move on ke konten yang lain. Buat kalian semua yang masih pengen ngikutin Hex, aku sangat berterima kasih. Masih mau mendukung Hex, aku sangat berterima kasih. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan dan memang nggak suka gitu ya, kalau konten-konten itu dihilangkan, ya maaf. Kalau misal pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak stay lagi di channel ini, ya aku nggak apa-apa. Sekali lagi buat kalian semua yang mau ngikutin Hex dan masih mau support Hex, terima kasih banyak. Aku akan mencoba sebaik mungkin kedepannya akan lebih konsisten. Dan untuk kalian yang mungkin sudah tidak lagi relevan dengan Hex, yang baru dan yang kedepannya, terima kasih selama ini sudah menikmati Hex dan masih nungguin Hex. So itu tadi penjelasannya, agak terlalu panjang, sorry banget. Kita langsung aja ya, daripada kelamaan lagi, masuk ke email yang pertama.
Email yang pertama dikirimkan oleh Kaisar Malika. Ini salah satu viewer yang sangat setia sama konten ini ya, sama konten Hex Investigation. Poltergeist terekam CCTV rumah tanteku di saat ditinggal mudik lebaran. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Mas, aku baru dapat kiriman video hasil rekaman CCTV rumah tanteku. Kejadian ini baru banget dan bikin heboh keluarga besarku, Mas. Mungkin kejadian ini first time. Apakah ini sebuah ancaman? Di video ini aku melihat ada sebuah benda mungkin bisa dibilang berat dan harganya pasti mahal, bergerak dan berputar 360 derajat sampai pecah dengan sendirinya. Gak ada angin bahkan tali di video tersebut. Mustahil kalau itu angin atau pakai tali karena keadaan rumah tersebut kosong, ditinggal pulang kampung saat lebaran kemarin. Video udah aku edit zoom Mas supaya Mas Alvin fokus dan bisa bahas ini secara logika atau masuk akal. Nanti kalau ada kejadian lagi Mas di rumah tanteku ini aku kirim lagi ke Hex. Siap, thank you ya. Sekali lagi kita langsung buka aja videonya kayak gimana. Nah itu dia tadi videonya ya, video rekaman CCTV yang di crop vertikal dan di sana menunjukkan di sebuah rumah ya, ada sebuah patung kepala gitu terus bergerak dengan sendirinya, terus dia jatuh pecah. Menarik. Ini yang biasanya disebut poltergeist atau benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Tapi ada plot twistnya ternyata di sini. Setelah aku cari tahu soal video ini, ternyata aku menemukan bahwa sebenarnya video ini itu aku nggak tahu ya, apakah orang ini memang ada hubungannya sama si Malika tadi yang ngirimin atau mereka memang ada hubungan keluarga gitu ya. Aku nggak terlalu ngerti, tapi ternyata aku menemukan bahwa video aslinya itu dimiliki oleh salah satu pengguna Instagram yang namanya Tasya Melia. Nah, ini aku udah cukup ngepoin akun Instagram ini. Aku cari tahu dia ini siapa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan akhirnya aku menemukan bahwa dia ini adalah seorang penulis novel. Yang novelnya ini juga adalah novel horor. Di akun Instagramnya ini dia banyak banget ngeposting video-video hasil rekaman CCTV yang merekam kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Ada banyak sekali poltergeist di sana, barang-barang yang bergerak sendiri. Ada penampakan bahkan dan sebagainya. Dan salah satunya itu adalah video yang dikirimin tadi sama si Malika. Nah, ini dia nih. Ini adalah video tadi yang dikirim sama si Malika itu. Ya, ini. Nih baca dulu captionnya ya. Besarkan volume suara HP kamu sampai full, baru kemarin rumah ditinggal mudik lebaran. Oh, ditinggal mudik lebaran beneran nih. Sudah ada kejadian penampakan jelas terekam CCTV ruang tamu di lantai 1 rumah. Video histori CCTV ini sudah aku zoom agar kalian yang nonton bisa jelas juga melihat kejadian ini. Kok sama persis yang diomongin sama si Malika tadi? Awalnya notif CCTV yang merekam kejadian ini ada di ruang tamu di lantai bawah rumah. Notifnya masuk ke HP karena aku, Razid dan saya sedang ada di perjalanan di mobil, gak banyak yang dilakukan. Alhasil aku langsung cek HP dan bukan notifikasi CCTV yang masuk. Takutnya ada hal yang gak diinginkan terjadi. Awalnya aku gak ngeh kalau histori video rekaman CCTV itu merekam sesuatu yang bergerak sendiri. Baru sadar dan kaget waktu di akhir video ada yang pecah. Lihat kan, menurut kalian gimana? Sebenarnya memang sudah lama banyak yang menyarankan benda ini untuk dibuang karena katanya pamali. Tapi aku masih mikir, masa kita yang kalah? Ternyata sekarang pecah sendiri, hancur berantakan karena ulah mereka. Oke, aku kasih konteks di video ini. Jadi Tasya Melia ini kayak yang tadi aku bilang, dia banyak merekam hasil CCTV
di rumahnya yang merekam hal-hal poltergeist semacam ini. Nah, kesimpulan dari semua video-video itu adalah memang rumahnya dia ini entah kenapa sepertinya angker sekali ya, banyak sekali kejadian-kejadian aneh, anomali gitu ya, itu terekam di CCTV kamera rumahnya. Dari bingkai-bingkai foto yang jatuh-jatuh sendiri, pintu yang kebuka ketutup sendiri, bahkan ada api yang tiba-tiba menyala entah dari kegelapan gitu, gitu-gitulah pokoknya ya. Dari semua kejadian itu rumahnya serem banget, ini kayaknya angker banget rumah. Yang jadi pertanyaan buat aku adalah, betah banget ya rumahnya seangker itu loh, dan gangguannya se-ekstrim itu loh, tapi betah banget. Itu pertama. Terus yang kedua adalah menarik sekali, dari keangkeran rumahnya ini dia bisa bikin jadi novel sehingga akhirnya bisa dimonetisasi. Itu menarik sekali kan. Bisa disimpulkan berarti pada akhirnya setan yang ada di rumahnya ini memberikan keuntungan nih buat penghuninya. Dan sekarang kita fokus ke video yang tadi ya. Kita tonton videonya sekali lagi dan kita cermati secermat mungkin ya. Itu dia mulai gerak sendiri. Iya. Aku nggak yakin tali sih. Oke. Oke, dari video ini aku mengambil 3 poin yang pengen aku bahas. Yang pertama adalah kenapa di video ini harus diberikan background yang menyeramkan. Dia kan banyak banget ngeposting nih kejadian-kejadian aneh di rumahnya gitu ya. Hampir dari sekian banyak video-videonya itu semuanya dikasih background yang menyeramkan kayak gini. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih, sah-sah aja dan nggak masalah sih. Cuman itu jadi bikin aku bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya dia dengan sengaja memberikan background, itu kan berarti emang ada niatan tertentu untuk mempertebal sesuatu kan. Kalau misalnya nih satu video dikasih background atau latar musik yang happy, yang gembira, itu kan tujuannya ya biar videonya berasa happy, berasa gembira. Atau misal dikasih sound yang lucu-lucuan, itu ya tujuannya agar videonya jadi lucu-lucuan. Nah ini dikasih background yang menyeramkan, berarti tujuannya apa? Agar terasa menyeramkan. Jadi kayaknya video ini itu nggak cuman sekedar mau menceritakan kalau rumahnya itu angker, tapi dia pengen juga yang nonton itu merasa bahwa video ini itu memang benar-benar menakutkan. Nah itu tadi poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, itu adalah di bagian ini nih. Aku lumayan bertanya-tanya nih, ini tuh apa? Nah ada putih-putih, dia bergerak-gerak gitu di depan horden. Ya, ini aku zoom aja. Itu nggak terlalu jelas itu apa. Tapi menariknya ya, dia bergerak-gerak bersamaan sama patung itu bergerak-gerak. Apakah itu bentuk dari makhluk astral itu sendiri? Ya, poin kedua ini lebih ke pertanyaan sih. Ini apa nih? Aku nggak tahu. Lalu poin yang ketiga adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi pertanyaan besar sekali, yang sepertinya aku tidak bisa menjawab dan hanya perlu kalian aja yang menjawab. Aku nggak tahu itu apa. Nah, itu dia. Ya, ada terlihat kayak sesuatu yang bergerak gitu di belakang patung kepala itu. Aku nggak tahu sih itu apa. Bayangan kah?
Gimana menurut kalian deh? Menurut kalian itu apa? Kalian ngelihat juga atau enggak? Atau itu cuman ilusiku doang aja? Yang pasti dari video ini aku mendapatkan 3 poin itu. Yang paling terakhir itu jadi pertanyaan besar buat aku. Itu apa? Apakah itu wujud dari setannya? Email yang berikutnya dari Muhammad Apriyadi Cahaya. Berlari dan menghilang. Assalamualaikum Mas Win. Waalaikumsalam. Tolong untuk diinvestigasinya. Siap. Kita langsung buka aja nih video kirimannya. Nah itu dia tadi videonya ya, sebuah rekaman CCTV lagi nih yang menunjukkan ada seseorang atau sesuatu yang terlihat seperti manusia tapi entah bagaimana dia full putih gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus dia dari semak-semak lari keluar ke jalan terus hilang gitu aja, dan itu bertepatan ketika ada motor yang lewat. Oke, kita tonton sekali lagi bareng-bareng ya, kita lihat secara detail. Nah itu dia tuh, ngilang gitu ya. Set. Oke, kita mundurin pelan-pelan. Nih waktu ini nih. Dia dari semak-semak sono ya. Lari. Tes. Oh, oke. Apa dia tiba-tiba naik motor gitu? Mungkin gak sih? Nggak mungkin ya. Dengan kecepatan motor ini kayaknya nggak mungkin ya kalau dia lari tiba-tiba langsung naik ke motor gitu. Tapi lagian itu apa sih? Emang itu manusia? Bentuknya kok aneh banget gitu. Oke, aku coba buat cari tahu dulu nih ya, videonya kira-kira tuh dari mana. Terus yang pertama kali upload tuh kira-kira siapa? Ketemu nggak ya? Kita lihat dulu aja deh, kita cari. Nah ini dia ya, akhirnya aku temukan akun Facebook yang juga mengupload video yang tadi. Nah ini akun Facebooknya, tapi di sini kayaknya video yang tadi itu bukan punya akun ini. Dia bukan yang merekam juga. Kayaknya dia cuma re-upload aja karena ya akunnya kan bahas tentang horor-horor juga. Jadi kayaknya dia re-upload doang sih. Tapi di sini ada detail yang menarik banget menurutku. Ada bagian yang tidak ada di video yang tadi. Nah ini dia, udah aku download videonya. Ini adalah video yang kayaknya full versinya gitu karena durasinya jauh lebih panjang. Kita tonton dari awal ya. Nih jauh sebelum motor itu lewat. Nah ada orang-orang yang lagi jalan juga nih. Mereka lagi jalan di jalanan. Tapi kalau dilihat ya, nih lihat nih kualitas video CCTV-nya kayak gimana nih ya. Ini orang jadi nggak kebentuk semua kayak manusia cuy. Tuh ada yang hilang bahkan. Nih pixelate parah, ada yang hilang kayak gini. Dari sini bisa disimpulkan kalau kualitas kamera CCTV-nya emang separah itu. Terus selain itu juga ya, kalau dilihat dari orang-orang ini tuh, nah ada yang entah ini mukena atau ini sarung. Yang pasti ini dia pakai kain tuh sampai nutupin kepala gitu, putih ini full. Nah dari sini lanjut sampai mereka keluar dari frame. Terus motor tadi lewat. Nah ini dia nih. Set, baru ada yang lari dari sini. Nah
Oke, kenapa kok informasi soal orang-orang yang lewat tadi itu penting banget? Karena gini, kalau dilihat pertama, kualitas kamera CCTV-nya separah ini. Tadi aja ada orang jalan doang biasa aja, bisa hilang, bisa ngeblur, nggak cuma ngeblur, hilang bahkan ya. Sebagiannya tuh hilang orang-orangnya gitu. Nah, dari situ berarti bisa jadi ini juga sama. Bisa jadi orang tadi itu sebenarnya nyebrang lari ke sini. Tapi karena bertepatan dengan cahaya motor ini yang terang banget, jadi nggak kelihatan waktu nyebrangnya nih. Tuh, nih ada satu garis putih nih, satu frame ke depan hilang. Bisa jadi itu adalah dia yang nyebrang ke sini. Cuman karena kualitas kamera CCTV-nya aja, jadi yang ngeblend ditambah ada cahaya yang seterang itu. So, di sini aku simpulkan bahwa kayaknya ini bukan penampakan. Kayaknya ini tadi orang lewat aja, tapi karena teknis ya, karena kamera CCTV-nya, karena timing yang tepat sama cahaya yang menyinari hampir seluruh layar kamera CCTV-nya. Jadi kelihatan kayak ngilang gitu aja. Padahal sebenarnya ya timing aja itu, menurutku. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Email yang berikutnya dari Muhammad Revani. Bayangan yang sedang berlari. Apalagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Vin, tolong diinvestigasi video ini. Saya baru saja mendapatkan videonya dari anak video. Di dalam video tersebut niatnya untuk bikin prank di Ome TV. Tahu-taunya di belakang orang berpakaian pocong tersebut ada bayangan yang sedang berlari. Oke, menarik. So, kita tonton dulu aja videonya kayak gimana. Nah, itu dia tadi videonya ya. Ada seseorang yang pakai pakaian pocong terus begini-begini di depan kamera kayak yang tadi di email ya. Dijelasin kalau dia kayak mau bikin prank gitu di Ome TV. Ternyata di belakangnya itu ada sosok hitam yang lari cepet gitu. Kita coba cek ya. Tonton bareng-bareng sekali lagi. Oke. Nah, itu dia tuh. Ini prank yang di prank atau double prank atau prank? Oke, sekali lihat aja aku langsung bisa nangkep ya. Ketika foto ini di flip atau video ini di flip ya, posisi setan ini atau bayangan ini kan jadi ada di tengah ya. Dan kalian bisa lihat nih di bagian kaki, di bagian bawah, sorry. Ini apa ini? Oke. Kalau kita mundurin secara cepat, nah tuh, set, nah di bagian ini nih, nah tuh dilihat tuh, oke, begitulah adanya. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Tapi kalau misalnya ada yang percaya kalau itu hantu atau itu penampakan, ya monggo aja sih. Aku juga nggak akan memaksakan. Oke, kayaknya itu dulu aja video kali ini. 3 email cukup lah ya. Mau berapa sih? 4 kebanyakan. Udah 3 cukup lah. Biar konsisten ke depannya ya kan. Dan biar bahannya juga nggak cepet habis. Nah, itu satu tuh juga penting tuh. Kalau misalnya kalian ya pengen keberlangsungan konten ini bisa ada terus setiap minggunya, kirim video-video atau foto-foto penampakan ke emailnya Hex yang ada di description. Dan tolong kasih yang susah buat dijelasin gitu loh. Yang kira-kira wah ini mah Hex gak bakal bisa jelasin ini udah pasti, ini fix, ini real. Oke, kasihlah tantangan yang lebih menantang gitu. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Yang terakhir, bye.